Dan saya akan membuat perusahaan baru dengan modal dari pembagian aset setengah dari perusahaan. Dan mengenai karyawan, saya akan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk memilih siapa yang mereka mau ikuti. Apa dia mengikuti Adriana di perusahaan lama atau dia akan bergabung di perusahaan yang baru dengan saya. Oke. Kalau saja waktu itu Reva tidak datang dan mengganggu ini semua, pasti hal ini sudah selesai deh. Jangan gitu dong. Berapa kali sih kamu kayak gini, ha? Ngertiin aku dong. Aku kan cari duit buat kuliah, bukan buat yang gimana-gimana. Ya udah. Kalau kamu emang mesti kerja, aku berangkatnya berdua sama Reva aja, oke? Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya udah kerja yang bener. Dah. Bye. Sayang, papi mau pergi kantor dulu ya. Pi. Sebelum Papi pergi ke kantor, Reva mau nanya deh soal yang masalah pembagian perusahaan itu. Nah, berarti kalau emang udah fix nih, Papi yang pegang perusahaan baru, Adriana pegang perusahaan lama, berarti Papi bakal pindah ke kantor baru dong? Iya. Nah, terus udah kayak gitu, gimana dengan karyawannya? Kan pasti Papi bakal kekurangan karyawan banget dong. Iya, jadi begini, rencananya papi akan menyerahkan semuanya kepada keputusan karyawan. Maunya apa? Apa dia mau ikut sama papi di perusahaan baru atau tetap stay di perusahaan yang lama sama Adriana? Berarti kalau misalnya banyak yang stay, Papi bakal kekurangan karyawan banget dong? Ya pasti sayang, karena kan karyawannya itu pasti berkurang. Karena perusahaan ini dari 1 dipecah menjadi 2. Aduh, kasihan juga dong Papi nanti. Ngomongin masalah kurang karyawan ya, Pi. Reva tuh jadi keinget sama papanya Boy deh. Iya. Gimana kabarnya papanya Boy? Kok nggak pernah ngubungin papi atau datang ke kantor papi? Nah, itu yang Reva bingung, Pi. Kan waktu itu Reva udah ngomong sama Macan. Nah, sesudah Reva ngomong sama Macan, papanya Boy nggak ada pembicaraan lagi ke Reva. Malahan kayaknya diem-diem aja dan agak menghindari gitu. Ya, Reva maklum sih, Pi. Mungkin papanya Boy nggak enak kalau harus ngomongin itu. Apalagi ada Boy. Mungkin takut Boy tahu. Kan kayak papanya Boy mau nge-keep dulu untuk saat ini. Takut Boy kepikiran. Ya yang pasti papanya Boy terpukul dengan keadaan seperti ini. Kasihan dia. Apalagi sebagai seorang kepala keluarga, jobless, gak ada pekerjaan. Ya mungkin dia bisa aja berakting seperti tidak ada terjadi apa-apa. Padahal itu benar-benar cukup berat buat dia. Iya kan, Pi. Ya, tapi nanti coba aku tanyain lagi deh sama Macan gimana kelanjutannya. Kan kasihan juga kan kalau misalnya papanya Boy jobless terus. Ya. Lagian juga papi memang lagi membutuhkan karyawan kan. Iya. Ya udah, kalau gitu caranya papi pergi ngantor dulu ya. Iya, Pi. Hati-hati ya, Pi. Jangan telat makan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi, Pak. Bapak manggil saya? Oh iya, Kak. Tolong kamu antarin paket ini. Nama dan alamatnya sudah ada di sini. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama merah putih. Buat Elis lagi. Ini nggak salah. Isinya apa ya? Mau nanya tantenya Elis, dia lagi meeting. Ya udahlah, gue anterin aja lah. Siapa tahu ini emang berhubungan sama kantor. Ini kita seru banget ya. Dasar lo. Mi, gue mau ngaku sama lo. Ngaku? Ngaku apa, Lis? Gue mau ngaku kalau sebenarnya gue suka sama Kak Haikal. Nah, gitu dong. Harusnya tuh lo ngaku sama gue tuh dari awal kalau emang lo tuh punya rasa sama Kak Haikal. Kalau kayak gini kan gue makan bete, ya kan? Kok lo gak marah sih? Gue mikirnya lo juga suka sama Kak Haikal. Makanya gue takut mau ngakuinnya depan lo. Nah, ini. Sorry banget nih ya. Menurut gue, Kak Haikal tuh cowok bermutu. Apaan tuh? Bermutu.
Bahas apaan lagi tuh? Maksud lo apa sih? Kurang up to date nih ya, berarti cowok bermutu itu artinya cowok bermuka tua. Jadi bukan tipe gue banget. Ya ampun, ih jahat banget sih. Justru itu yang gue suka dari Kak Haikal. Dia tuh kelihatan dewasa gitu. Ya udah, ambil aja ke Haikal buat lo. Tapi nih ya, saran gue buat lo ya, menurut gue jangan deh lo pikir-pikirin pacar-pacaran dulu. Mending sekarang tuh have fun, berteman aja sama Kak Haikal, ya nggak? Iya. Kalau lo gimana? Gue setuju nih sama Ami. Jangan sampai orang tua kita itu kecewa sama kita. Kita ini kan masih punya tanggung jawab. Sekolah yang benar, belajar yang benar. Jangan ngurusin cowok terus. Cakep. Tapi gue gak janji sih ya. Tapi gue janji kok nanti pulang sekolah gue bakal traktir kalian. Soalnya kan gue hari ini lagi ulta. Kok meluk dia sih? Oh ya. Wait. By the way nih ya, gue tuh tahu di deket sini ada kafe yang keren banget. Kita ke sana. Apaan sih, kan yang punya acara Elis. Giliran makan aja cepet ya. Wow. Gue ulta lu lupa ya. Kan ngasih saran ibu. Iya udah. Masuk. Yuk, masuk ya. Nanti aja makannya. Iya, mau ngapain sih nih? Ngapain tentara, kapan cantiknya ya mah? Ya, goyang ulet keket. Goyang ulet keket. Aduh, itu jelas kumaha. Terlihat ya sepir. Duh, mesti nunggu sampai kapan ada kabar dari Mondi? Sampai sekarang juga gak ada kabarnya coba. Ini semua tuh gara-gara Om Dana nih. Dia selalu bilang bentar lagi. Dasar om PHP. Burah, gue laporin aja ke papi. Halo sayang. Halo papi. Papi, aku bete banget nih sama Om Dana. Kenapa Om Dana? Iya, kemarin itu aku udah ceritain kan ke papi kalau Mondi tuh ngilang. Terus Om Dana selalu bilang bentar lagi datang. Mana? Bukti sampai sekarang juga nggak ada, Pi. Ya artinya kan dia ngebohongin aku. Apa emang Mondinya udah gak ketemu sama aku ya, Pi? Sayang, kamu jangan sedih dong. Sekarang ini, percaya sama papi. Nanti papi akan tekan Om Dana. Supaya Om Dana jangan ngomong tok, ya? Ya udah deh, Pi. Kasih, Pi. Oke sayang, dah. Ini kayaknya si Mondi nggak bisa dibaikin. Dia harus dikerasin. Mas, semua orang itu suka kelembutan, nggak ada yang suka dikasarin, dikerasin. Sekarang gini deh, Mas Dana orangnya itu keras, suka ngasarin orang lain. Suka nggak kalau dikerasin? Pasti nggak suka kan? Waduh, ini si Om Senang nelpon lagi. Ferdi. Udah angkat aja. Mas angkat deh. Kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Halo Fer. Gimana? Apakah sudah ada perkembangan hubungan Mondi dan Bella? Oh, iya kayaknya si Mondi sama Bella makin lama makin deket aja tuh. Gua jamin rencana kita jodohin Mondi sama Bella segera terwujud. Iya, harapan gue juga begitu. Cuma jangan sampai Mondi hilang-hilangan terus. Dia nggak mau ketemu Bella. Kasihan dong Bella, ya kan? Kenapa Mas? Ini jangan-jangan Bella cerita sama Om Senang itu. Kalau Mondi menghilang. Kalau enggak, mana mungkin dia bisa ngomong kayak gitu. Ini gara-gara si Mondi nih. Adriana dan Mama Ana, saya sudah mengambil keputusan. Seperti yang Mama Ana inginkan, perusahaan lama akan dipegang oleh Adriana dan saya akan membuat perusahaan baru dengan modal dari pembagian aset setengah dari perusahaan. Dan mengenai karyawan, saya akan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk memilih siapa yang mereka mau ikuti.
Apa dia mengikuti Adriana di perusahaan lama atau dia akan bergabung di perusahaan yang baru dengan saya. Oke. Kalau saja waktu itu Reva tidak datang dan mengganggu ini semua, pasti hal ini sudah selesai deh.